Banyak orang yang lulus di perguruan tinggi, tapi tidak lulus di sekolah kehidupan. Ini masalah besar. Itu sebabnya tidak jarang orang yang ya gembelengan, kalau bahasanya lagu gundul-gundul pacul. Karena apa? Gundul-gundul pacul, gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan. Wakul ngelimpang. Apa artinya? Gundul kepalanya. Bukan kepalanya tidak punya rambut, tidak ada mahkota, tidak ada Allah di sini. Mahkota yang paling besar adalah Allah yang mengawasi kita. Lihat orang-orang pintar yang tidak ada Allah di kepalanya. Gembelengan. Sombong. Rakus. Hak orang lain pun diambil. Karena apa? Tidak pernah menggunakan pacul. Pacul itu segi empat. Segi empat itu lambangnya agama Islam. Agama Islam itu lambangnya empat. Syariat, torikat, hakikat, marifat. Ilmu agama Islam ada empat. Allah, alif, lam, ha. Empat. Muhammad, mim, ha, mim, dal. Empat. Sifat Rasul, sidik, amanah, fatonah, balagoh. Empat. Ayo. Unsur pembangun kita, tanah, air, api, udara. Empat. Yang harus kita tahu dari Allah, empat. Asmanya, sifatnya, afalnya, Allahnya. Ayo. Makanya disebut agama Islam itu agama saraba empat. Dilambangkan dengan pacul. Dengan angka empat kita bisa nyangkul. Makanya kata orang Jawa, pacul itu adalah papat kang ucul. Mana yang empat? Ini yang empat. Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Kita bisa pintar dan punya mahkota. Kalau punya yang empat. Kalau yang empatnya digunakan untuk macul. Lihat orang-orang pintar. Seminar 2 jam. Dibayar bisa ratusan juta. Orang bodoh ngomong bener. Gak dianggap. Apalagi ngomong salah. Gak ada mahkota. Ya. Sekelas Ayah Endang Munawar ngasih seminar. Karena beliau adalah seorang pimpinan yang sudah banyak pengalaman. Pengalamannya menjadi guru bagi kebanyakan orang BRI. Omongannya sebentar mungkin dibayar mahal. Betul nggak? Kenapa? Ada mahkota di sini. Beliau punya ilmu yang tinggi tentang perbankan. Ngomong dikit saja pakai pengalaman perbankan. Didengar orang. Ada mahkota. Makanya lihat orang yang tidak ada mahkota di kepalanya. Gundul. Tidak pernah menggunakan pacul. Gembelengan. Nyunggi wakul. Kalau orang Jawa nyunggi itu kan di atas. Ilmunya dijunjung tinggi. Diamalkan. Dihidmati. Banyak orang punya ilmu gak diamalkan. Tidak hikmat pada ilmu. Gembelengan juga. Makanya apa? Wakul ngelimpang. Ilmunya jadi berantakan. Segane dadi salatar. Berantakan di halaman gak karu-karuan. Betul gak? Iya. Gak ada mahkota. Makanya kesadaran yang pertama tadi apa? Lapisan yang pertama adalah lapisan kesadaran materi. Adam tuh materi. Ayo saya mau tanya sekarang. Ibu bapak. Seneng gak sama uang? Seneng gak sama uang? Takut gak kehilangan uang? Kata insinyur Ayahanda Zulkarnain tadi. Kalau ingin kaya habiskan. Itu benar. Saya sudah mengalaminya. Saya punya anak yatim 250. Saya sekolahkan semua. Makin banyak yang kita keluarkan. Makin banyak yang kita dapat. Tapi satu, kalau kita ngasih infak ke masjid, jangan mikir dapat balasan. Itu yang tidak menyebabkan kita dibalas. Kalau infak saja. Memberi saja. Jangan pikirkan apa balasan dari Allah. Walaupun Allah bilang, Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamasali habbatin ambata sab'a. Sanabila fi kulli sumulatin matuhabba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasyun. Jadi Allah bilang, satu biji kalau ditanam akan tumbuh 7 dahan. Tiap dahan akan tumbuh 100 biji. 7 kali 100, 700. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Ayah Zul tadi. 700 kali. Tapi kalau kita infak untuk masjid, jangan berpikir dikali 700. Kalau sudah infak, sudah saja. Itu yang akan dibalas. Itu yang ikhlas. Kalau berbuat baikan, buru-buru dilupakan. Tapi kalau berbuat keburukan, ingat-ingat. Apalagi menyakiti orang lain. Harus diselesaikan. Ngomongin artis walaupun tidak kenal, gara-gara nonton TV, itu dosa bu. Udah gitu kenal enggak, nanti ketemuannya di mana? Minta maafnya, susah. Makanya jangan kebanyakan nonton TV. Susah minta maafnya, betul enggak? Makanya jangan jadi pengamat.
Pengamat Isra Mi'raj. Lucu kan? Harusnya jadi pengamat Isra Mi'raj. Baik. Kesadaran yang kedua namanya kesadaran Yahya. Yahya itu bahasa Arabnya adalah hidup. Bahasa fisikanya adalah energi. Makanya Einstein bikin rumus E sama dengan mc kuadrat. Massa materi akan menjadi energi kalau dikalikan C dikuadratkan. Dalam bahasa Quran kalikan dengan nur ala nur. Makanya harus ditemukan ilmu itu, cari ulamanya. Jangan cuma belajar fikih saja agama itu. Makanya mengerikan hasil penelitian terbaru dari Profesor Askari Group. Ya. Ini penelitinya lebih dari 100 orang. Profesor Askari melakukan penelitian di 206 negara. Pertanyaan penelitiannya apa? Nilai-nilai Islam tumbuh di negara mana? Hipotesanya, nilai Islam tumbuh di negara yang mayoritas Muslim. Tapi hasil penelitiannya tidak. Ranking 1 New Zealand. Di New Zealand minoritas Islam, tapi nilai Islam tumbuh di sana. Gak ada WC kotor. Ranking 2 Luxembourg, ranking 3 sampai 10 semua negara-negara di Eropa. Mohon maaf, Indonesia ranking berapa? Indonesia termasuk objek penelitian. Indonesia ranking 140. Padahal mayoritas di sini beragama Islam. Nilai Islam ternyata tidak tumbuh di negara yang mayoritas Muslim. Semua negara-negara di Timur Tengah rankingnya di atas 180, termasuk Saudi Arabia. Tempat kita menunaikan ibadah haji dan umroh. Naik ke atas ke Afrika, Somalia, Mogadishu, itu semua rankingnya di atas 200. Thailand, Jepang, Korea, Tiongkok, semua rankingnya belasan. Mohon maaf, ini penelitian. Saya ilmuwan, saya tidak pernah cerita gosip. Gosip itu susah minta ampunnya. Makanya saya cerita data. Sekarang data sudah bisa diakses di sumber informasi. Dunia sudah www. Segede gini dunia. Apa yang terjadi di belahan sana di Amerika, dalam waktu yang singkat kita tahu sekarang. Dunia sudah tidak bisa dibendung lagi. Arus informasi tidak bisa dibendung lagi. Jadi kita tidak boleh tertutup. Harus terbuka sekarang. Saya yang lulusan pesantren. Saya sering tanya, Pak Kiai, itu cerita Isra Mi'raj tentang buruk yang kayak gitu tuh apa kitabnya? Ternyata begitu ditanya kitab. Tidak jelas kitabnya. Mengerikan. Ini sepertinya pencerahan. Tapi bisa jadi pembodohan. Betul. Di kitab Gaiti diceritakan tentang buruk. Apa buruk? Suatu binatang. Kuda. Kakinya 4. Ada ekornya. Ada sayapnya. Kepalanya manusia. Ternyata itu diwujudkan menjadi seperti itu oleh para pelukis. Di dalam kitab Gaiti tidak seperti itu. Itu cerita tentang Rasulullah untuk mencapai Allah itu pakai kakinya 4. Kaki kuda itu kaki yang 4. Apa kakinya? Syariat, torekat, hakikat, marifat. Kalau kita ingin benar ngaji, ngajinya harus syariat, torekat, hakikat, marifat. Itu harus 4-4-nya. Harus pakai sayap. Apa sayap? Harus terbang. Manusia itu bisa terbang ke alam-alam yang tinggi dengan ilmunya. Diceritakan di Quran surat Ar-Rahman. Yang bisa menembus sempadan langit dan bumi. Hanya manusia. Dan ilmu itu nyata adanya. Kalau dunia ada sekarang, akhirat harus ada sekarang. Dan ini harus dibuktikan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kepalanya dari sini ke atas manusia. Manusia itu cuma dari sini ke atas. Dari sini ke bawah sama dengan binatang. Tapi kalau manusia dari sini ke atas pun sama dengan binatang. Kata Quran, ulaika kal an'am balhum adol. Bahkan manusia sama dengan binatang. Lebih hina dari binatang. Ayo Bapak Ibu. Sudahkah kita gunakan dari sini ke atas untuk apa? Subhanallah. Sholat dari sini ke atas yang dipikirin urusan-urusan dunia. Sholat dari sini ke atas yang dipikiran urusan-urusan pekerjaan. Apa bedanya kita dengan manusia? Makanya muncul Quran surat Al-Baqarah. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Kalau di Quran ada kata-kata gunung, yang maksud itu adalah Sidratul Muntaha, puncak kesadaran kita. Sholat itu harus di Sidratul Muntaha, di puncak kesadaran kita. Bagaimana mau Sidratul Muntaha kalau kesadaran kita masih di kesadaran materi? Ya, hilang uang 100.000, aduh, ingatnya seminggu. Betul nggak? Nyumbang, cuman Jumatan itu juga bunyinya kenceng, Pak Jul.
Udah gitu apa? Ingat-ingat, subhanallah. Bagaimana bisa menjadi orang kaya kalau kita tidak infak? Saya ini katakan, keran di rumah kita kalau ditutup, berhenti itu pompa air. Coba kalau keran dibuka, siklus air terus berjalan. Kalau ingin rezeki kita bersiklus terus, infak. Bahagia itu ternyata adanya di kebahagiaan orang lain yang kita bahagiakan. Sekali lagi, bahagia adanya di kebahagiaan orang lain yang dibahagiakan. Bahagia nggak ibu bapak dengerin Bank BRI nyumbang 100 juta? Bahagia nggak? Bahagia mana dengan Bank BRI? Saya kira kalau Bank BRI melewati Bapak Bambang, lihat kebahagiaan jamaah ini sekarang. Besok lusa ada anak-anak yang bahagia karena bisa ngaji. Besok lusa ada anak yang bahagia karena mendapatkan pencerahan. Datang orang BRI ke sini. Saya percaya orang BRI jauh lebih bahagia. Karena apa? Karena yang membahagiakan jauh lebih bahagia daripada yang dibahagiakan. Ini hukum. Jadi kalau kita tidak pernah membahagiakan orang, jangan berpikir kita jadi orang bahagia. Orang yang hidupnya mengumpulkan yang akan ditinggalkan, ujungnya hanya penyesalan. Mohon maaf, saya punya murid ribuan yang belajar sholat khusyuk dengan saya. Yang sudah pensiun dari kehebatannya sebagai orang populer. Apa yang terjadi? Kosong. Kenapa? Saya sudah menghabiskan waktu saya hanya mengumpulkan yang akan saya tinggalkan. Tapi sampai di usia ini saya tidak mengerti apa yang harus saya bawa. Masih kosong. Ada pertanyaan seperti itu. Mati takut. Hidup apalagi takut. Jadi hidupnya setengah mati. Mengerikan. Ibu takut mati? Bapak takut mati? Jujur ya, kalau saya lihat dari wajahnya, kita masih takut menghadapi kematian. Padahal kematian itu suatu kepastian kata Ustadz Yusuf tadi. Tetapi kita tidak menyiapkannya, subhanallah. Baik, kesadaran kedua adalah Yahya. Yahya itu energi. Ubah masa menjadi energi. Gini, saya kasih tahu cara ngubahnya. 100.000 kalau dimakan sendiri di restoran Padang, kenyang tapi tidak bahagia. Makan sama tukang sampah, makan sama orang-orang yang rendahan. Bagi 10 bungkus nasi di warteg. Kita makan sama-sama. Dirubah masa menjadi energi. Kebahagiaan muncul. Itu Yahya. Masuk kesadaran yang ketiga, Yusuf. Yusuf itu artinya indah. Bisa memandang semua hal yang terjadi dalam kehidupan itu indah. Contoh. Saya anak ke-7 dari 11 bersaudara. Ibu saya miskin di kampung. Kerjaan saya waktu kecil ngambil kayu bakar. Pengen beli sendal jepit harus 5 kali pergi ke hutan. 5 kali kali 5 perak baru 25 perak. Itu baru dapat sendal jepit 1. Kalau pakai sendal jepit udah keren tuh ke sekolah. Waktu kecil saya tidak bisa melihat keindahan hidup. Saya melihat itu adalah sebagai suatu penderitaan. Sekarang saya bisa melihat. Kenapa? Ternyata ibu saya ibu terbaik yang dipilih oleh Allah. Bapak saya bapak terbaik yang dipilih oleh Allah. Kalau saya tidak dilahirkan dari ibu bapak yang itu, tidak akan menjadi Saiful yang hari ini. Saya dulu sekolah di TB, ya, jadi pembantu rumah tangga 8 bulan. Di sini, di selatan sini, di Jalan Nilem. Jadi kalau saya ke kampus itu jalan kaki. Saya tidak dikasih uang sepeser pun. Pulang sekolah jam 1, kalau terlambat dimarahi. Cucian sudah mulai banyak. Jemuran banyak. Semalam saya, satu keluarga semua saya cuci. Saya setrika. Jam 4 subuh saya nyuci mobil 4. Jam 1 sampai jam 4 saya ngasih makan burung 100 ekor. Bayangkan 100 ekor ngeluarin tainya kayak apa. Tapi tidak ada sedikit pun kesedihan. Saya sampaikan pada ibu saya. Ibu saya baik-baik saja di Bandung, saya sekolah. Bahkan begitu saya dapat beasiswa, yang pertama saya beli, ini dosa saya. Saya tidak beli buku, saya beli televisi. Walaupun di kampung belum hidup, saya beli televisi yang pakai kotak itu. Sekampung lihat sirom. Senang. Dan semua orang di kampung bilang sama ibu saya, itu Saiful itu kerja di pabrik mana? Kata ibu saya kerja di pabrik tekstil. Bisa beli televisi kan? Gitu. Itu semua itu asalnya tidak indah. Tapi begitu saya sekarang melihat Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang buruk yang kau berikan pada diriku. Semuanya baik-baik saja. Orang-orang yang membenciku ternyata mereka berjasa membuat aku tambah besar. Orang-orang yang menghina aku membuat aku tambah besar. Ya Allah, aku berterima kasih pada orang-orang yang mengikuti saya. Di situ saya melihat keindahan Yusuf.
Baru masuk yang keempat, lapisan yang keempat Idris. Idris soalnya cerdas. Cerdas melihat hidup. Jangan bekerja keras. Hidup itu harus bekerja cerdas. Ayo, kalau sholat tidak cerdas, gak dapat ilmunya. Sholat mau 1000 rakaat sehari kata Allah. Fahabitat amaluhum, putus tidak menjadi amal. Fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Dan di hari kiamat nanti tidak ada pemeriksaan buku amal terhadap orang yang sholat tidak pakai ilmu. Yang kita ributkan kan sholat kadang-kadang upacaranya. Ini pakai kunut, ini nggak pakai kunut. Dua-duanya tidak esensial. Sholat itu adalah aqimi sholat li zikri. Apakah yang kunut ingat sama Allah? Yang tidak kunut ingat sama Allah? Kunut gak usah diperbincangkan. Setiap zaman syariat bisa beda. Tapi esensi sholat itu adalah aqimi sholat li zikri. Sudah dicapai nggak esensi itu? Ini mengerikan. Itu sebabnya banyak orang sholat tapi tetap melakukan maksiat. Ini niat saya. Dengan semua sahabat-sahabat saya yang support saya. Saya sekarang ngasih pelatihan sholat di mana-mana. Tujuannya cuma satu. Membangun peradaban. Kalau semua orang sholatnya sudah benar. Subhanallah. Mohon maaf. Kalau kita gerakan sholat benar. Olah nafasnya benar. Subhanallah. Distribusi oksigen ke seluruh tubuh itu bagus. Distribusi air ke seluruh tubuh bagus. Sel tubuh kita. Makanannya adalah air dan oksigen. Luar biasa. Hormon-hormon yang produktif akan dihasilkan tubuh. Tapi kalau sholat kita gerakannya gak karu-karuan. Habis sholat cara rangkel, habis sholat tunuh. Lagi sholat pun nunutan. Gak ada energinya sholat. Saya mungkin tidak bisa mengajarkan sholat khusus di sini. Tapi saya mengundang para sahabat sekalian. Silakan kalau mau belajar. Saya terbuka. 1 orang, 2 orang saya ajarkan. Asal benar-benar niatnya mau belajar. Baca dulu buku-buku saya. Banyak buku, CD-CD saya. Dengerin dulu. Saya sudah memproduksi lebih dari 133 CD. Episode audio yang bisa didengar dulu untuk pencerahan awal. Saya sudah menulis banyak buku untuk pelatihan-pelatihan spiritual. Bapak Ibu akan merasakan suatu saat betapa rindunya sholat. Aduh, sholat itu nikmatnya luar biasa. Baru kesadaran Idris. Baru kesadaran Musa. Harun itu cinta. Musa, siapa Musa? Mutakalliman. Orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nanti nyampe di rumah, buka ya. Ini harus dibuka. Buka Quran surat Al-A'raf ayat 143. Tolong dicatat. Al-A'raf 143. Bagaimana Nabi Musa pertama kali bisa mengalami awalnya iman. Di situ Nabi Musa mengatakan, "Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin." Maha suci Engkau ya Allah. Inilah awal aku beriman. Lihat itu. Sejak kapan Nabi Musa awal iman? Dan di situ dikatakan, mohon maaf. Nabi Musa akan minta bertemu Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Engkau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah gunung itu. Kata-kata gunung di Quran, sesuatu yang tinggi. Itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha, puncak kesadaran. Kamu harus meningkatkan kesadaranmu sampai di kesadaran yang itu. Baru berikutnya apa? Tatkala Tuhannya menampakkan diri di gunung itu. Falama tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Sama seperti yang diajarkan pada Nabi Muhammad. Jadi Mi'raj itu bukan hanya dilalui oleh Nabi Muhammad. Seluruh Nabi, seluruh Rasul juga Mi'raj. Itu yang kita selama ini sempit memahami agama. Karena Quran tidak dipahami secara utuh 30 juz. Baru di ayat berikutnya ya. Nabi Musa mengatakan, "Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin." Maha suci Engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Jadi awalnya iman Nabi Musa kepada Allah saat Allah bertajali di puncak kesadarannya Musa. Ini enggak bisa diceritakan, harus dibimbing seorang guru untuk bisa mengalami itu. Kalau mengalami itu tersungkur kita. Pingsan seperti pingsannya Nabi Musa. Pingsan yang dimaksud di situ bukan negatif. Kita tidak ingat apa-apa yang di dunia ini. Sudah asik mansuk. Itu yang disebut dengan fanabillah. Itulah ajaran tauhid. Tauhid itu bukan mengesahkan Tuhan. Tapi ilmu mengesah bersama Allah. Orang yang sudah menyatu dengan Allah. Cuma satu yang terberi dalam hasbi Allah. Hasbi Allah. Sesulit apapun kehidupan. Hasbi Allah. Hasbi Allah. Luar biasa. Makanya Quran surat Al-Isra itu 17.
sama dengan nomor surat, sama dengan jumlah rakaat sholat. Makanya orang yang belum menemukan angka 17 dalam dirinya, belum menemukan rahasia Al-Isra, tidak akan pernah bisa mi'raj. Bagaimana bisa mengalami as-sholatu mi'rajul mu'minin kalau Isra-nya belum dialami secara utuh? Baik, Ibu, Bapak, sekali lagi, siapa orang munafik? Yang suka menipu Allah. Siapa yang suka menipu Allah? Yang sholat. 1 sholatnya malas. 2 sholatnya ria. 3 sholatnya tidak ingat sama Allah. Tanya pada diri kita, apakah 3 ciri ini ada pada saya? Jawab sendiri. Kalau bilang ada, 1, 2 atau 3-tiganya? Berarti kita harus segera belajar. Setuju? Baik. Tadi kata Quran surat Al-Waqiah, orang mati cuma 2. 1 bisa melihat, 1 tidak bisa melihat. Berarti yang bisa melihat pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang tidak bisa melihat berarti dia berjalan dalam kegelapan. Berarti berjalan dalam kegelapan berarti tidak tahu tujuan. Betul? Oke, saya gambarkan sekarang. Saya akan klik yang pertama. Lihat sini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan Allah pertama kali meniupkan ruhku. Yang ditiupkan ke dalam diri kita ini adalah ruhku. Ingat, mirruhi, ruhku, kunyaku besar. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu adalah ruhku. Kalau saya mengambil air 1 tetes dari laut, sama nggak sifatnya yang 1 tetes dengan yang laut? Sama. Berarti kalau tetesan itu adalah ruhku yang dimasukkan ke sini, masukkan, berarti dalam tetesan cahaya itu ada sifat-sifatnya Allah. Disinilah ibu bapak sudah menunggu di rahim seorang ibu. Makanya orang yang tidak baik pada ibunya pasti tidak akan berkah hidupnya. Lihat di situ. Kita sudah menunggu di situ. Dan pertama kali Allah meniupkan ruhku. Begitu masuk ruhku ke dalam jasad ini, apa yang terjadi? Saat itu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua kita mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Ketika di rahim ibu tidak ada gelap gulita. Kita berenang dalam lautan ketuban dalam keadaan terang benderang, damai. Makanya begitu kita lahir ke alam dunia, kita menangis. Makanya kata Ustadz Yusuf tadi, itu adalah ujian pertama kita di dunia. Itu adalah tangisan yang tidak tahu alasannya apa. Itu adalah tangisan pertama karena kita tidak lagi ditutup dengan ketuban. Kita bolong dengan alam dunia. Kesusahan sudah mulai kita rasakan di situ. Di situ kita sudah mulai menangis. Pengen air susu menangis, pengen makan menangis. Subhanallah. Dan saat kita lahir ke dunia, jadilah kita anak yang lucu. Disambut oleh ibu kita, tetangga kita, betul? Saat itu kita enak, belum punya kesusahan. Seiring dengan bertambahnya waktu, kita menjadi susah. Harus sekolah, harus punya ilmu, betul? Harus punya motor, harus punya mobil. Setelah itu bersuami, dipasangkan 2 manusia yang berbeda sifatnya. Satu kasur, mulai berantem. Yang berantem. Yang tidak punya ilmu rumah tangga kan seperti itu, betul nggak? Tumbuh besar seperti ini. Seiring dengan bertambahnya waktu, subhanallah, kita berkarya di alam dunia ini. Ada yang jadi apa, yang jadi apa. Tapi terus saja berkarya. Makin lama makin tua. Kecepatan hidup ini ternyata luar biasa. Akibatnya apa? Setelah kita tua, tinggal apa? Tinggal sakit-sakitan menunggu mati. Waktu telah habis digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Semua kita kumpulkan untuk ditinggalkan. Hadirin, uang yang akan dibawa, yang dibagikan. Bukan yang ditabung di deposito kita. Betul kata Pak Zul tadi. Habiskan uangnya, tapi harus yakin kepada Allah. Kalau kita nyumbang, diomong-omong, tidak akan dibalas.
Apalagi nyumbang banyak diskusi dan dipertimbangkan. Ketika mau dibalas pun kata Allah sedang dipertimbangkan. Inilah terakhir kita. Terbujur kaku. Jantung kita sudah berhenti. Ginjal tidak berfungsi lagi. Dan pada saat itu tubuh ini tidak layak pakai lagi. Keluarlah sang jiwa dari tubuh ini. Tapi selama kita hidup, jiwa ini tidak pernah kita urus. Yang diurus hanya perut yang ini. Sang jiwa tidak pernah diurus. Saat mati keluarlah jiwa dari sini. Kaget. Ini yang namanya mati. Dia coba berkeliling di sekitar tubuhnya sendiri. Jadi orang yang mati tidak sempurna. Dia masih ingat semua yang ada terjadi di dalam kehidupan. Tubuhnya dimandikan saja dia lihat. Itu yang tidak sempurna. Yang sempurna tidak ada lagi pertalian nasab dengan semuanya. Itu yang membuat dia menderita. Karena apa? Terikat pada semua urusan-urusan dunia. Setelah tadi tidak bisa menggunakan tubuh lagi. Apa yang terjadi? Dia pulang. Pergi kemana? Entah pergi kemana. Di dalam Quran dikatakan mereka itu sebenarnya berdoa. Doanya seperti ini. Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Tuhan, kembalikan aku ke tubuh itu sebentar saja. Aku ingin menjalankan amal soleh. Karena kini aku termasuk orang-orang yang yakin. Baru yakin setelah mati. Makanya kata orang tua kita, sing bisa nganjangka pageto. Sing bisa nganjangka. Duh, subhanallah. Saya ini ilmuwan. Kata teman-teman, kok Pak Saiful ilmunya seperti itu? Dikiranya ini bukan sains. Subhanallah. Makanya bagi saya baca bismillah saja udah gak kuat. Getarannya luar biasa. Inilah ruh yang tidak bisa pulang. Berapa tahun dia? Triliunan tahun. Terus pergi ke gua-gua yang menyeramkan. Karena apa? Saat kita mati, tawaran dari alam gaib itu banyak sekali. Yang tidak tahu jalannya, dia akan ikuti banyak tawaran. Ditawarkan jin, genderuwo, ikut saja. Kelakuannya kayak jin, genderuwo kok. Nanti dia juga satu komunitas dengan mereka. Ya, jadi coba lihat ibu bapak. Kalau ada orang yang kesurupan, yang masuk ke dirinya kan itu ruh yang dulu tidak pernah sempurna. Lalu dia mencari tubuh baru. Dia meminjam tubuh yang kosong. Dia masuk dan menggunakan tubuh itu. Itu sebenarnya refleksi dari doa Robbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini yang terjadi. Saya mau tanya sekarang, mau mati seperti itu? Subhanallah. Nauzubillah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan untuk orang mati, untuk kita. Surah Yasin bukan untuk orang yang mati, buat kita. Coba nanti dengerin tuh, ada CD saya judulnya Wahai Sin. Saya kupas surat Yasin ayat 1 sampai 83, merinding nanti kalau dibaca. Surah Yasin bukan untuk orang yang mati, tapi untuk kita supaya bisa mati, buat yang hidup. Oke, satu lagi, lihat sekarang. Satu lagi lihat. Subhanallah. Jadi tidak mau ya mati seperti itu. Mau mati seperti ini. Lihat sekarang. Sama sudah terbujur kamu. Tapi yang ini sudah tahu jalan pulangnya. Keluar. Dia sudah tidak melihat lagi semua kejadian yang di sini. Sudah putus pertalian nasab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada ikatan. Tidak ada ingat anak, ini istri udah ingat lagi. Kenapa? Asik mansuk bersama dengan Allah. Pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau yang kedua? Baik. Sekarang bagaimana caranya? Supaya kita mau masuk yang kedua. Karena Nabi Muhammad sudah mengajarkan ajarannya kepada kita sekalian. Ajarannya sangat luhur. Ajaran syariat, ajaran tarekat, ajaran hakikat, ajaran ma'rifat. Makanya ngaji jangan di kulitnya terus. Ya. Baca Qurannya harus bisa. Tajwidnya harus benar. Tapi sebetulnya pertanyaan kematian bukan baca Quran. Makanya Allah akan bertanya satu pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Baik. Nabi Muhammad itu mi'raj dulu, sholat dulu. Mi'raj dulu, baru sholat. Berarti Nabi Muhammad ketemu dulu, nyembah dulu. Ketemu dulu, baru nyembah. Nabi Muhammad kenal dulu, nyembah dulu. Kenal dulu baru nyembah. Pantas gak kalau Nabi Muhammad sholatnya khusyuk?
Pantas karena Nabi Muhammad pasti mengingat yang beliau sudah saksikan, sudah lihat. Pasti bisa mengingatnya. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita belum menyaksikannya. Setuju? Ayo, makanya kata Nabi, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Ayo, sekarang saya mau tanya. Isra Mi'raj kita tahun ini mau apa? Satu saja targetnya, perbaiki sholat. Bagaimana sholat bisa mengingat Allah? Bagaimana sholat bisa khusyuk ingat kepada Allah? Di Quran dikatakan, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha laqabiratun ila alal khasiin, alladzina yadunnuna annakum mulaku rabbihim, wa annahum ilaihi rajiun. Orang itu baru akan khusyuk sholatnya kalau sudah mulaku rabbihim, kalau dia sudah liqa kepada Tuhannya. Dia bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat leher.